Vicky Prasetyo akhirnya kembali menghirup udara bebas. Status sebagai tahanan titipan di Rutan Salemba hanya disandang 2 bulan 10 hari lantaran permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan kejaksaan. Lantas, akankah pasca bebas perseteruannya dengan Angel Elga mantan istrinya justru semakin panas? Benarkah kubu Angel saat ini sedang was-was lantaran harus menghadapi 2 kasus baru yang dilaporkan mantan suaminya itu? Mengapa Vicky begitu menginginkan wanita yang dulu pernah dicintainya itu masuk bui? Mungkinkah ini dendam pribadi keluarga Vicky terhadap Angel? Lantas, benarkah kemunculan Barbie Kumalasari ikut mengawal kasus Vicky hanya untuk mengatrol pamornya yang mulai dilupakan netizen? Bersama saya, Dia Sestari akan mengulas drama perseteruan panjang Angel Elga versus Vicky Prasetyo. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dipenjarakan oleh mantan istri seolah menjadi titik nadir dalam hidup Vicky Prasetyo. 7 Juli lalu, dunia seolah runtuh ketika Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjebloskannya ke Rutan Salemba terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel Elga. Kontrak eksklusif di sejumlah acara terpaksa dibatalkan sepihak karena ia tak mungkin syuting saat raganya terkurung di balik jeruji besi. Tapi Kamis lalu, setelah hidup di bui selama 2 bulan 10 hari, Vicky akhirnya menghirup udara bebas. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan untuk ketiga kalinya akhirnya dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Seperti inilah momen dramatis ketika pelantun lagu Kudeta Cinta itu memeluk adik dan sang bunda tercinta. Vicky, Masuk. kasih jalan dulu. Tahan, gas. Patah nih kamera gue. Woi, kamera patah. Nih. Reja, munduran ya. Ya, terima kasih, alhamdulillah semua adalah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengatur semua segala apapun. Amin. Saya ucapin terima kasih buat semuanya, ya terutama buat keluarga saya yang sudah sangat berjuang, buat tim kuasa hukum saya, Pak Ramdan dan teman-teman, serta khususnya buat Ketua Majelis Hakim yang sudah sangat terbuka hatinya untuk berbijaksana melihat perkara ini sebaik-baiknya. Ya, semoga ini bisa menjadi transisi sikap saya untuk saya lebih baik ke depannya. Ya Allah, yang pasti ini pasti kuasa Allah ya, yang jujur ada rasa di mana ini 3 kali kan, ini ketiga. Pertama sama lawyer, kedua secara pribadi dari keluarga pun udah kita ajukan. Cuma yang kedua ini memang belum ada jawaban, sampai ini yang ketiga, alhamdulillah gitu. Nggak munafik sih, rasa kayak ya Allah ternyata penangguhan atau pengalihan tahanan kota itu nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu kan. Ya alhamdulillah doa kita dikabul. Iya, emang sengaja juga sih. Kemarin kan sebelum dia masuk kan emang kepengennya kurus. Terus mungkin kebetulan juga di dalam ya kesempatan, jadi sengaja gitu agak kurus. Mengenakan t-shirt hitam bertuliskan Kudeta, Vicky seolah berhasil mengudeta kemenangan yang sempat dirasakan Angel Elga. Artis bernama asli Lely Anggraini itu memang sempat sesumbar bahwa bukti-bukti yang diserahkannya ke polisi telah cukup untuk menggiring Vicky ke jeruji besi. Lalu bagaimana perasaan Angel ketika Vicky akhirnya menghirup udara bebas meski untuk sementara?
Sayangnya, ketika dihubungi via telepon oleh awak media, Angel seolah belum siap melakukan sesi wawancara. Tapi menurut Rudi Kabunang, kuasa hukumnya, Angel kecewa dengan pembebasan Vicky. Kalau klien kami secara manusia pasti kecewa. Tetapi hal tersebut karena klien kami itu memahami suatu proses hukum dan mentaati proses hukum tersebut, Angel tetap berpikir positif aja. Tetap masih meyakini bahwa proses penegakan hukum dalam perkara ini masih berjalan dengan baik. Vicky Prasetyo sebenarnya kan dia didakwa atau disangka melakukan pencemaran nama baik. Dianggap melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya. Nah, Undang-Undang ITE ini dulu ancamannya 6 tahun. Tapi sejak banyak korbannya ibu-ibu dan wanita-wanita, ya, kemudian dirubah oleh DPR dan pemerintah, ancamannya diturunkan menjadi 4 tahun, disamakan dengan pasal 311 yang dengan KUHP. Nah, artinya kalau ada pelanggaran mengenai pasal itu, orang tidak bisa ditahan. Orang bisa ditahan itu karena ancaman hukumannya alasan objektifnya ancaman hukumannya 5 tahun. Plus alasan subjektifnya dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya. Drama perseteruan Angel versus Vicky memang telah bergulir 2 tahun lebih. Dalam catatan media hiburan, Angel dan Vicky menjadi mantan pasutri dari kalangan selebriti yang paling lama berseteru di ranah hukum setelah Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Bedanya, konflik Angel Vicky lebih dramatis lantaran diwarnai aksi penggerebekan yang terjadi pada 19 November 2018. Saat itu Angel terciduk sedang berdua dengan pesinetron Vicky Alman di rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Persoalannya, saat melaporkan Angel dan Vicky Alman atas dugaan perzinahan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Vicky tak punya bukti kuat hingga laporannya di SP3-kan. Sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya. Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Tindakan perselingkuhan ataupun perzinahan. Itu kan polisi mengambil kayak barang bukti seperti CCTV, seperti visum, seperti spray, semuanya kan diambil secara forensik, secara kedokteran juga dimintakan hasil untuk membuktikan apakah ada tindakan perselingkuhan perzinahan ataupun tidak. Ternyata kan tidak. Arti kan begini, ketika seseorang sudah memfitnah, apalagi melalui media bersama-sama juga dan direncanakan kejahatannya, itu kan ada pertanggungjawabannya. Kalau hanya mengandalkan SP3 tidak bisa menunjukkan siapa pelaku. SP3 tidak bisa menunjukkan apa tindak pidana itu. Itu adalah dokumen administrasi, bukan alat untuk membuktikan orang itu jahat atau orang itu melakukan tindak pidana. Ya, meski laporan itu di SP3, kubu Vicky tak kapok menindaklanjuti dugaan perzinahan itu ke ranah hukum. Sebab SP3 bukan berarti kasus ditutup untuk selamanya. Apalagi fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Angel dan Vicky Alman tak konsisten dengan keterangan mereka di BAP. Sejumlah saksi yang dihadirkan di sidang pun memberikan keterangan yang menyudutkan pihak Angel. Dari sekian saksi yang diperiksa, 6 kurang lebih, hanya Angel dan Vicky Alman yang memberikan kesaksian yang memang memberatkan kita. Alhamdulillah sidangnya tuh jadi kayak semakin terang ya Kak, itu Bu gitu. Jadi dari pihak pengacara juga ngebantu banget sih gitu. Ternyata kan tanya jawabnya itu yang kita jadi tahu gitu loh. Semua kan berproses gitu ya. Lebih kepada kita ambil hikmah aja, karena hikmah itu lebih nikmat dari segalanya. Alhamdulillah akan yang terjolimi itu lebih kelihatan, lebih terang benderang. Yang menarik, sejak dipojokkan oleh Ramdan Alamsyah dengan pertanyaan jebakan, Angel tak tampak di persidangan.
Tiga sidang terakhir yang menghadirkan saksi Vicky Alman, ketua RT di tempat tinggal Angel, dan 2 wartawan infotainment yang meliput penggerbekan, Angel tak hadir di persidangan. Netizen yang super kritis lantas mengait-ngaitkan ketidakhadiran Angel dengan masuknya Barbie Kumalasari di jajaran pengacara pembela Vicky. Kabarnya, Angel enggan bertemu Barbie Kumala di persidangan. Ya sudahlah, itu pelajaran hidup aja. Cuman nggak tahu kenapa, karena aku juga dulu ya nggak fokus juga ya. Akhirnya udahlah, aku pikir nggak usah sampai sidang segala macem gitu. Nah kalau sekarang kan ya udah, karena kan gini, ketika orang menzolimin nanti juga ada aja. Kalau aku sih tipe orang yang kayak gitu, jadi ya udahlah biarin aja gitu. Iya, ini pelajaran sih, bukan hanya buat Vicky dan Mbak Angel, tapi pelajaran buat semua. Bahwasannya undang-undang ITE juga nggak bisa dimain-mainin gitu loh. Masalah apa itu, apa ya, memang kan dalam Islam juga saya nggak sepakat juga ada satu hal terus di video-videoin gitu, itu kan bahaya ya. Dalam Islam itu kalau orang berselingkuh pun harus berapa saksi loh di dalamnya gitu. Kasihan juga marwah perempuannya, tapi juga saya juga nggak paham, mungkin dari pihak Vicky mungkin sakit hati gitu. Jadi memang seperti yang saya bilang kemarin, saya pernah ditanya, ini Mbak Kamel salah siapa? Saya bilang salah dua-duanya. Sudah bebas dan kini getol menjadi bintang tamu di sejumlah acara. Tapi Vicky masih berstatus terdakwa. Lalu bagaimana bila pada agenda sidang mendatang yang menghadirkan 3 saksi ahli, kubu Vicky tak bisa membuktikan Angel dan Vicky Alman melakukan perzinahan? Pemirsa, drama perseteruan Vicky Prasetyo dan Angel Elga berbuntut panjang dengan saling lapor. Tak hanya Angel, Vicky pun menginginkan Angel juga masuk ke dalam bui dengan melapor 2 kasus baru. Benarkah serangan balik yang dilaporkan kubu Vicky lantaran ibunda Vicky, Emma Fauziah, dan sang adik Baby Lestari menyimpan dendam pribadi kepada Angel? Lantas mengapa Vicky Alman yang sempat gembar-gembor ingin melaporkan adik Vicky terkesan meralat ucapannya? Bagaimana Angel Elga menghadapi serangan balik kubu Vicky? Begitu keluar dari rutan Salemba, kabarnya Vicky langsung disibukkan oleh syuting sejumlah acara. 2 bulan lebih vakum dari dunia showbiz tak membuat popularitas Vicky terkikis. Gaya dan bahasa ala Vickyisasi tetap menjadi magnet sejumlah acara maupun endorse yang mengontraknya. Kalau Ivan sebagai teman, sebagai saudara, pasti akan ngasih wejangan, pasti akan ngasih nasihat yang terbaik gitu Kak, karena udahlah gitu, mau sampai kapan sih seperti ini terus gitu kan, berurusan dengan masalah hukum dan hukum lagi gitu. Sudahlah saatnya mungkin Mas Vicky fokus dengan program dia yang sudah menumpuk, kerjaan dia yang sudah luar biasa numpuk gitu. Mudah-mudahan lah sehari 2 hari ini Iva bisa ketemu, bisa ngobrol gitu, karena memang ya banyak sekali sih ya, Iva lah tempat curhatnya dia gitu. Beberapa waktu lalu, Emma Fauziah dan Baby Lestari, ibu dan adik Vicky, seolah membenarkan bahwa perekonomian keluarga mereka setelah Vicky ditahan menurun drastis hingga kewalahan untuk membayar ini itu. Tapi Kamis lalu, Emma Fauziah seolah meralat ucapannya sendiri. Ia mengatakan bahwa penahanan Vicky tak membuat keluarga mereka kesulitan keuangan. Lalu mengapa pada permohonan penangguhan penahanan, Ramdan Alamsyah dan Baby Lestari sebagai penjamin Vicky menyertakan alasan bahwa Vicky adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak-anak dan keluarganya? Apakah alasan itu disertakan sekadar untuk mendapatkan penangguhan penahanan? Ya, atas kuasa Allah, atas support dari lawyer, semua tim juga. Hakim juga. Ya,
dari kejaksaan semua, pokoknya terima kasih banget sedalam-dalamnya, itu udah nggak bisa diucapin lagi deh gitu. Karena sebenarnya yang bikin kita pengen banget Kak Vicky bisa ditangguhkan atau pengalihan penahanan kotanya itu karena kan Kak Vicky kan tulang punggung keluarga. Dia ada anak-anaknya, sedangkan kayak kehidupan kan terus berjalan, bayaran sekolah. Kita pinter-pinter kita pinter-pinter aja membagi aja, terus mana yang harus dibayarkan. Iya, kayak asuransi. Asuransi yang mahal itu kan sekolah Mahal. Sekolah mahal banget. Sekolah. Berapa anak gitu. Asuransi jiwa. Dari segi apapun banyak rezeki tambah bertambah, apapun gitu. Bukan berarti Vicky di dalam keadaan keluarga terpuruk, enggak, alhamdulillah. Bukan hanya kubu Vicky yang dituding suka meralat ucapan. Kubu Angel Elga juga dinilai suka memberikan keterangan berbeda. Setidaknya Vicky Alman sempat sesumbar memiliki bukti kuat untuk melaporkan adik Vicky Prasetyo yang ikut berteriak pada peristiwa penggerebekan yang terjadi pada 19 November 2018. Tapi hingga sekarang, Vicky Alman seolah ragu untuk melaporkan adik Vicky. Memang direncanakan, adiknya sendiri ngomong kok. Kita merencanakan ini 3 hari, tidak ada. Semua videonya udah. Per kepala itu ada semuanya videonya. Makanya suatu saat nanti pasti akan diminta pertanggungjawaban di mata hukum. Yang pasti kalau saya harus selesai satu-satu dulu. Otaknya dulu yang diminta pertanggungjawabannya, maka yang lain harus diminta pertanggungjawabannya. Akan menjadi benar apa yang keluar pada saatnya, dan yang salah tetap akan. Ya, Vicky Alman memang terkesan sempat menggurui Vicky agar bertobat. Seolah ia tak bersalah berada di rumah wanita yang masih terikat pernikahan pada tengah malam. Hanya saja saat menjadi saksi pada sidang yang digelar 2 minggu lalu, Vicky Alman seolah terkesan pelin-pelan saat menjawab pertanyaan Ramdan Alamsyah. Terdakwa ini masuk dulu. Ya itu dipakai mungkin arah panggil warga yang dia sebagai wakil Vicky mengucapkan kata-kata itu dalam kondisi marah. Kenapa? Melihat istrinya berada di dalam kamar. Saya tanya, kamu tahu nggak Angel ini adalah istrinya? Dia jawab nggak tahu. Loh, kok kenapa nggak tahu? Kamu tahu yang benar atau tidak? Tahu, katanya sudah pisah. Wah, itu udah lama itu. Udah.
Sejumlah fakta di persidangan membuat kubu Vicky merasa di atas angin dan semakin dekat dengan tujuan utama, yakni menjebloskan Angel ke penjara agar merasakan penderitaan yang sama dengan Vicky. Tapi kubu Vicky seolah haus kemenangan atas Angel. Faktanya, setelah melaporkan Angel ke Polda Metro Jaya, adik Vicky, Baby Lestari, juga melaporkan adik Angel, Lely Anggraini, ke Polres Bekasi atas dugaan pencemaran nama baik. Yang dilaporkan itu tentang pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Yang dilaporkan Lily Anggraini. Ini saksinya ada Bibi Lestari dan Linda Ferdianti. Waktu itu dari akun adiknya Angel Elga. Lily Anggraini adiknya Angel Elga. Ya dia ngepost gitu, suatu hal yang enggak seharusnya dia lakukan gitu. Ya itu serunya di situ, namanya orang artis ya, udah ngalah-ngalahin pejabat ya kan, lapor-lapor, saling lapor, itu sih hak mereka. Karena memang kita di Indonesia ini punya Indonesia merasakan hukum, ya semua masyarakat Indonesia berhak berlapor. Tapi kan jalan atau tidak laporannya. Kalau Angel berarti jalan sekarang, berarti kan sudah ada tindakan yang memang salah gitu. Nah pikir baru mulai lapor, kalau memang jalan lagi laporannya sampai ke pengadilan, berarti memang ada tindak yang salah gitu ya. Biar takutnya ini seperti siapa tuh yang dulu saling lapor tuh Dewi Persik sama ya kan, nah, akhirnya dua-dua di penjara kan ya. Membuat laporan baru, tapi Baby Lestari tak dikawal Barbie Kumalasari yang menjadi salah satu kuasa hukum Vicky. Lalu apa peran Barbie Kumala pada kasus Vicky versus Angel? Benarkah ia memanfaatkan kasus Vicky untuk mempromosikan single terbarunya? Kebebasan Vicky Prasetyo tentu menjadi sorotan publik. Sebagai mantan istri dan pelapor, Angel Elga pun bisa merasa jadi was-was atas penangguhan penahanan yang didapat Vicky. Lantas seperti apa kesiapan Angel menghadapi Vicky di luar jeruji besi? Benarkah di balik kasus Vicky dan Angel, Barbie Kumalasari sengaja muncul, memanfaatkan momen untuk membalas sakit hatinya kepada Angel, sekaligus mendongkrak kembali pamornya yang sudah mulai dilupakan netizen? Dan apa tanggapan Angel Elga? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pembebasan Vicky Prasetyo Kamis lalu menjadi trending topik di situs video berbagi. Banyak netizen yang mengharapkan Barbie Kumalasari yang menjadi salah satu kuasa hukum Vicky ikut menyambut kliennya. Tapi hingga Vicky dan keluarga pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat, Barbie Kumala tak menampakkan batang hidungnya. Gini, kan kita banyak partnernya, ada Eri Kertanegara, ada Bang Rasman, ada aku gitu. Terutama untuk persidangan kan memang kuasa hukumnya kan adalah Ramdan. Jadi kita bagi-bagi nih case-nya nih. Jadi beda-beda untuk case-nya untuk pegang Vicky gitu loh. Yang jelas kita kan selalu ada grup ya, kita selalu komunikasi. Jadi mereka juga ya udah nggak apa-apa, Kumala juga mau take vokal karena kan udah diwakilkan, terutama ada Ramdan gitu. Alhamdulillah ya ketika penangguhannya memang sudah sudah oke gitu kan. Cukup bangga lah pastinya karena kan kita sebagai lawyer perjuangan banget untuk membantu Vicky ya, apalagi dari fakta persidangan juga kan banyak hal-hal yang mungkin kenapa juga harus Vicky ditahan gitu loh. Ketidakhadiran Barbie baik dalam sidang, pembuatan laporan baru ke Polda maupun saat pembebasan Vicky membuat netizen bertanya-tanya apa peran Barbie Kumala sebagai kuasa hukum Vicky. Di bawah bayang-bayang nama besar pengacara kondang Ramdan Alamsyah, Rasmana Sution, Sunan Kalijaga, Eri Kertanegara hingga Mevi Amandasari, Barbie Kumala memang kalah pamor. Ia baru mendapat lisensi pengacara 2 tahun lalu dan dinilai belum pernah menangani kasus besar.
Netizen yang super nyinyir bahkan menyebutnya pengacara kaleng-kaleng. Memang kan sempat rame ya waktu itu, aku dituduh sebagai advokat KW, terus advokat kaleng-kaleng. Tapi akhirnya pada saat itu juga sudah diklarifikasi dari organisasi aku juga, KAI Pak Cucu juga memang sudah menjelaskan bahwa aku sudah lulus sebagai sarjana hukum dan kartu advokatnya juga memang resmi. Jadi memang kalau dulu kan satu aku sempat berseteru dengan ada beberapa artis gitu ya, mereka menghujat aku karena mungkin nggak mau aku naik gitu. Tapi karena aku orangnya sabar, bayangin aja di Indonesia nggak pernah ada yang namanya awards Ratu Halu. Tapi aku sampai dapat awards gitu kan. Di 2020 aku sama MNC juga aku dapat penghargaan juga. Cuman waktu itu beritanya nggak terlalu rame ya, karena waktu itu udah menjelang COVID, Bo. Jadi di 2020 aku itu adalah dapat penghargaan artis terobsesi dari MNC gitu, Star Pro gitu. Jadi aku juga bangga banget gitu. Ya, itulah Kumala. Ia tak pernah marah meskipun hujatan netizen sedemikian nyelekit. Tentang motifnya menjadi kuasa hukum Vicky lantaran memiliki dendam pribadi dengan Angel Elga juga tak digubrisnya. Bagi artis yang digelari Ratu Halu 2019 ini, kerugian 300 juta akibat berbisnis parfum dengan Angel adalah pelajaran berharga. Tapi benarkah ia sudah ikhlas memaafkan Angel? Atau ia ingin memanfaatkan kasus Vicky untuk memenjarakan artis yang pernah menikah siri dengan Rhoma Irama itu? Ya kalau untuk dendam sih itu sih enggak ya, maksudnya buat apa, karena itu kan peristiwanya udah lama dan aku udah ikhlas kok gitu. Walaupun aku dulu dituduh katanya aku cuma cari popularitas aja, pada saat itu aku ruginya banyak banget ratusan juta gitu di tahun 2012. Terus aku baru pulang dari Amerika, mungkin Angel Elga juga tahu. Membela Vicky sepertinya memang menguntungkan bagi eksistensi Kumala di industri hiburan. Setidaknya ia mendapat promo gratis bagi single terbarunya yang direkam bertepatan dengan pembebasan Vicky Kamis lalu. Aku makanya senang banget hari ini, aku alhamdulillah udah selesai take vokal, Vicky juga bebas gitu. Ya udahlah, pokoknya kita tinggal tunggu aja nanti hasilnya seperti apa proses hukumnya. Untuk menjadi lawyer Vicky itu bukan aku yang minta gitu loh, kebenaran ada Bang Rasman Nasution yang memang Kum ya udah deh kamu ikut juga satu tim gitu loh. Jadi memang aku diajak. Ya, Vicky bebas, Kumala malah rekaman. Tapi biduan yang pernah menyabet gelar artis terobsesi 2020 dari sebuah infotainment ini mengaku siap mengawal 2 kasus Vicky versus Angel yang masih dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi. Sebagai kuasa hukum sekaligus rekan sesama artis, Kumala tak tinggal diam bila Angel membuat hidup Vicky terpuruk. Pasti kita akan, karena kan masih ada lagi laporan berikutnya kan, jadi ya itu yang kita akan fokuskan lagi, sekalian kita juga lagi cari bukti-bukti mana yang untuk menguatkan antara laporan Vicky terhadap Angel Elga gitu. Meski keluarga, kuasa hukum, dan sejumlah sahabat optimistis Vicky bakal bebas dan menang melawan Angel, rekam jejak Vicky di dunia kriminal bisa jadi bakal memberatkannya. Pasalnya, Vicky sudah 5 kali masuk penjara. Bahkan pada usia belasan tahun, Vicky 2 kali masuk bui karena kasus perkelahian remaja. 2 kasus berikutnya adalah kasus pemalsuan surat tanah. Dan yang terakhir adalah kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel. Kubu Angel yakin majelis hakim akan mempertimbangkan reputasi Vicky di dunia kriminal sebelum menjatuhkan vonis. Menjadi pertimbangan apabila terperiksa, tersangka atau terdakwa ditanya apakah seorang tersangka, terperiksa atau terdakwa itu pernah melakukan suatu dugaan tindak pidana tertentu yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Biasa itu menjadi pertimbangan jika terperiksa, tersangka atau terdakwa itu pernah melakukan atau pernah divonis dalam suatu pengadilan yang sah dan telah berhukum tetap dinyatakan bersalah.
biasanya itu menjadi pertimbangan untuk melakukan penahanan. Ya, kok tiba-tiba ada kabar bahwa Vicky bisa dibebaskan gitu ya, mungkin bebas bersyarat kali ya gitu. Ya sih senang aja sih, karena harapan saya dengan bebasnya Vicky berarti kan Vicky bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan saya khususnya gitu kan, karena memang masalah dengan saya belum selesai gitu kan. Jadi Vicky juga harus lebih dewasa lagi gitu kan, lebih dalam memandang ke depan itu ya lebih lebih dewasa lah sebenarnya gitu aja, lebih memikul tanggung jawab tuh sebenarnya di pundaknya tuh besar tanggung jawabnya, jadi ya benar-benar yang harus serius lah gitu ya.